Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap mengenai cara setting Mikrotik RB750GR3 dan aplikasi Micmon untuk usaha hotspot voucher. Jadi dengan tutorial ini saya berharap bisa bermanfaat bagi teman-teman terutama yang berniat untuk membuka usaha hotspot voucher sendiri. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai bagaimana tahapan konfigurasinya, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai perencanaan topologi dan pengalamatan IP address-nya. Nah, jadi untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah koneksi dari internet atau dari USB ya, masuk ke modem. Nah, dari modem masuk ke port 1 pada router board Mikrotik. Kemudian dari router board Mikrotik, port 2-nya kita akan gunakan untuk koneksi ke jaringan lokal di rumah. Dan sisanya port 3, 4, dan 5 kita akan set sebagai bridge sehingga ketiga port ini akan berada dalam satu segmen jaringan di mana setiap port itu akan kita hubungkan ke access point outdoor. Nah, nantinya ketiga access point ini akan kita pasang pada tiang antena atau tower. Kemudian agar bisa mencakup keseluruhan 360 derajat, maka pemasangannya kita set melingkar dengan jarak kurang lebih 120 derajat antar access point gitu ya. Nah, itu untuk topologinya. Kemudian untuk pengalamatan IP address-nya, IP modem saya kasih ini 192.168.1.1/24. Kemudian karena dari modem masuknya ke port 1, maka port 1-nya kita berikan IP address yang satu segmen dengan IP modem, yaitu 192.168.1.2/24. Kemudian untuk port 2-nya kita akan berikan IP address 172.27.27.1/24. Ini akan kita gunakan untuk jaringan lokal di rumah. Kurang lebih untuk sambungannya seperti ini ya. Jadi dari port 2 masuk ke hub atau switch di rumah. Ini digunakan untuk koneksi ke komputer yang menggunakan kabel. Dan kita pasang juga access point di dalam rumah untuk koneksi ke perangkat-perangkat mobile seperti handphone atau laptop gitu ya. Nah, kemudian untuk port 3, 4, dan 5 ini akan kita set ketiganya sebagai bridge dan interface bridge-nya akan kita berikan IP address 10.10.10.1/24. Jadi interface bridge inilah yang akan kita gunakan untuk jaringan hotspot-nya. Jadi ada 3 port, port 3, 4, dan 5. Nah, dari ketiga port ini akan kita hubungkan ke access point yang 3 ini, di mana setiap access point kita akan berikan alamat atau IP address yang satu segmen dengan bridge-nya. Nah, ini kan IP bridge-nya 10.10.10.1, berarti IP access point-nya 10.10.10.2, 10.10, 10.3, 10.10, 10.4 gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk perencanaan topologi dan pengalamatan IP address-nya. Sekarang kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi router board-nya. Nah, untuk melakukan konfigurasi router board, saya akan hubungkan komputer saya langsung ke port 2. Kemudian port 1 dari router board-nya saya akan langsung hubungkan ke modem, di mana saat ini modemnya sudah nyala, sudah connect ke internet. Kemudian IP dari modemnya sudah saya set ke 192.168.1.1/24. Jadi sekarang kita akan mulai untuk melakukan konfigurasi router board-nya. Nah, seperti biasa untuk melakukan konfigurasi router board-nya, pertama kita jalankan dulu Winbox. Nah, pastikan bahwa router board kita sudah kita nyalakan. Kita tunggu sampai di sini muncul tampilan dari router board-nya. Nah, ini sudah ada ya. Jadi pertama kita klik dulu pada MAC address-nya. Kemudian untuk loginnya kita isi dengan admin, passwordnya kosong. Lalu kita klik connect. Nah, ketika pertama kali kita melakukan konfigurasi router board ini, akan muncul pesan seperti ini. Jadi kita klik OK saja. Ini saya close dulu semua. Nah, jadi tahapan yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Pertama, kita akan melakukan reset konfigurasi dulu untuk router board-nya ya. Caranya adalah dari menu sistem, kemudian reset configuration, kemudian di sini kita checklist no default configuration. Nah, maksud dari kita checklist no default configuration ini adalah agar ketika router board-nya kita reset, itu tidak akan ditambahkan konfigurasi apapun pada router board-nya. Jadi benar-benar kita reset, kita kosongkan. Oke, kita klik reset configuration. Kemudian kita klik yes. Tunggu beberapa saat. Nah, karena routernya melakukan reset atau reboot, maka dia akan terputus ya. Jadi kita tunggu dulu. Ini kita cancel saja. Kita tunggu sampai di sini muncul lagi router board-nya. Kita coba klik refresh. Nah, ini udah muncul ya. Kita klik lagi pada MAC address-nya. Kemudian loginnya masih admin, passwordnya kosong. Kita klik connect. Nah, selesai untuk tahap 1. Kemudian kita akan masuk ke tahap 2 untuk mengganti nama interface-nya. Caranya adalah kita klik interface. Kemudian yang berikutnya kita double klik Ether 1. Nah, ini kita ganti namanya jadi Ether 1 strip internet. Kemudian OK. Lanjut double klik Ether 2.
Ini kita ganti jadi Ether 2 strip rumah ya. Kemudian oke. Kemudian lanjutkan double klik Ether 3. Ini kita ganti Ether 3 strip misalnya hotspot A. Oke. Double klik Ether 4. Ether 4 strip hotspot B. Oke. Ether 5 double klik. Jadi Ether 5 hotspot C. Oke. Nah, jadi sudah selesai tahapan kedua, ganti nama interface. Kemudian tahapan ketiga adalah kita buat interface bridge hotspot. Kemudian kita masukkan port 3, 4, dan 5 ke dalam interface bridge-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk membuat bridge, caranya kita klik menu bridge. Kemudian kita klik pada tab bridge. Kemudian kita klik tanda plus. Nah, di sini kita ganti namanya jadi bridge hotspot. Kemudian oke. Nah, selanjutnya ini kan kita harus memasukkan port 3, 4, dan 5 ke dalam bridge yang sudah kita buat. Caranya kita klik pada tab port, lalu kita klik tanda plus, kemudian kita pilih dulu interface-nya adalah Ether 3. Nah, kita masukkan ke dalam bridge hotspot. Jadi maksudnya adalah kita memasukkan Ether 3 ini ke dalam bridge hotspot. Kita klik OK. Klik lagi tanda plus. Ini kita pilihnya hotspot B. Masukkan ke bridge hotspot, sudah, klik OK. Klik lagi tanda plus. Berikutnya kita pilih hotspot C yang Ether 5, masukkan ke bridge hotspot, kita klik OK. Nah, jadi sampai pada tahap ini Ether 3, 4, dan 5 atau port 3, 4, dan 5 sudah masuk menjadi portnya bridge ini ya. Nah, jadi untuk tahap yang ketiga ini sudah selesai. Langkah berikutnya tahap keempat adalah kita set IP address pada setiap interface. Tadi untuk perencanaannya kita lihat dulu. Nah, port 1 kita kasih IP address ini, port 2 ini, kemudian bridge-nya adalah ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk memberikan IP address, kita klik pada menu IP, kemudian addresses, kemudian kita klik tanda plus. Nah, di sini untuk IP address-nya kita set dulu untuk port 1 ya. 192.168.1.2, 192.168.1.2/24. Networknya kita kosongkan saja, nanti juga dia akan otomatis akan memberikan network sendiri. Nah, interface-nya kita pilih interface Ether 1 internet. Nah, ini ya, port 1 atau Ether 1 kita berikan IP address ini. Kemudian klik OK. Nah, bisa kita lihat untuk networknya dia terisi sendiri ya. Oke, kita lanjutkan, klik lagi tanda plus. Kemudian kita beri IP address untuk port 2-nya 172.27.27.1. 172.27.27.1/24. Networknya biarkan, kemudian interface-nya kita pilih Ether 2 rumah. Oke. Nah, ini muncul otomatis networknya 172.27.27.0. Berikutnya untuk interface bridge ya. Nah, ini IP-nya adalah 10.10.10.1. Klik lagi tanda plus. 10.10.10.1/24. Interface-nya kita arahkan ke bridge hotspot. Kemudian klik OK. Sudah selesai. Nah, jadi sampai pada tahap ini setting IP address sudah selesai. Lanjutkan dengan kita set DNS-nya. Caranya adalah klik menu IP, kemudian DNS. Kemudian pada parameter server kita isi dengan DNS-nya Google ya, 8888. Klik lagi tanda panahnya di sini, 8844. Kemudian klik OK. Sudah selesai untuk konfigurasi DNS-nya. Sekarang kita set untuk default route atau default gateway ya. Caranya adalah klik IP, kemudian routes. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul secara otomatis default route dari masing-masing IP address yang sudah kita set tadi. Tinggal kita klik tambah di sini untuk menambahkan default gateway untuk semua jaringan. Nah, di sini untuk DST address kita biarkan 0 semuanya. Ini maksudnya adalah kita mau connect ke jaringan manapun dengan segmen atau dengan subnet berapapun ya, itu maksudnya. Kemudian gateway-nya kita isi dengan IP dari modem. IP modemnya adalah 192.168.1.1. Jadi kita isi di sini 192.168.1.1. Cek gateway-nya kita pilih ping. Yang lain-lainnya biarkan, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat sudah masuk dan sudah running ya, sudah reachable. Ini karena port satunya sudah saya hubungkan ke modem. Jadi di port 1 MikroTik-nya ini sudah saya hubungkan ke modem.
Jadi di sini akan langsung reachable atau sudah bisa dijangkau. Oke, selesai untuk pengaturan default gateway. Langkah berikutnya adalah kita set NAT masquerade ya. Caranya adalah kita klik pada menu IP, kemudian firewall, kemudian klik NAT, kemudian kita klik tanda plus. Nah, pada tab general kita pilih chain-nya src NAT, kemudian out interface-nya pilih ke interface yang mengarah ke internet ini ya, Ether 1 internet. Kemudian klik tab action, kita pilih masquerade. Kemudian kita klik OK. Nah, maksud dari langkah yang barusan adalah agar semua jaringan lokal yang ada di bawah router ini itu bisa terhubung dengan jaringan publik atau internet. Gitu maksudnya ya. Dengan istilahnya NAT atau Network Address Translator. Oke, selesai untuk pengaturan NAT-nya. Selanjutnya, kita buat dulu DHCP server untuk jaringan lokal di rumah ya. Nah, kita buat DHCP server. Ini kita tutup dulu. Ini tutup dulu. Ini sama. Tutup. Biarkan interface yang terlihat ya. Nah, jadi sekarang kita akan set DHCP server untuk jaringan lokal di rumah. Klik IP, kemudian DHCP server, kemudian klik DHCP setup. Kemudian di sini interface-nya kita arahkan ke Ether 2 rumah karena kita akan membuat DHCP server untuk alokasi di rumah. Kita klik next. DHCP address space-nya kita isi dengan alamat jaringan atau network dari jaringan di rumah, yaitu 172.27.27.0. Kita klik next. Gateway for DHCP network ini kita isi dengan IP address dari port yang menuju ke jaringan lokal di rumah. Nah, ini kan yang menuju ke jaringan lokal di rumah adalah port 2 yaitu 172.27.27.1. Ini sudah sesuai ya. Kemudian next. Nah, kemudian untuk address to give out adalah diisi dengan alokasi IP address untuk yang akan disewakan kepada klien-klien di rumah. Misalnya saya isi saja dari 172.27.27.51 sampai 172.27.27.254. Kemudian klik next. DNS servernya biarkan, next lagi. List time biarkan, next lagi. Nah, udah selesai, klik OK. Selanjutnya kita ganti dulu nama DHCP-nya, kita double klik. Nah, ini DHCP 1 diganti jadi DHCP rumah. Kemudian kita checklist add ARV for license. Nah, maksud dari kita checklist pilihan ini adalah agar setiap klien yang connect ke DHCP yang ada di rumah itu ketika terputus kemudian terhubung lagi, dia tetap akan mendapatkan alokasi IP address yang sama gitu ya. Oke, klik OK. Kemudian berikutnya kita ganti address pool-nya ya. Caranya dari IP kemudian pool. Nah, ini kan DHCP pool 0, kita double klik, kita ganti jadi pool rumah. Kemudian OK. Nah, selesai untuk pengaturan DHCP server di jaringan lokal di rumah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan set untuk server hotspot-nya. Caranya adalah kita kembali ke yang tadi. Ini kita tutup dulu, kita tutup lagi. Nah, untuk membuat server hotspot caranya klik menu IP, kemudian hotspot. Kemudian pada tab server kita klik hotspot setup. Nah, di sini untuk hotspotnya kita arahkan ke interface bridge hotspot. Nah, kemudian klik next. Nah, kemudian untuk local address of network kita isi dengan alamat dari interface bridge-nya. Ini kan interface bridge-nya 10.10.11/24. Ini sudah sesuai ya. Kemudian ininya biarkan kita checklist, klik next. Nah, ini untuk address pool of network kita isi misalnya dari mulai 51 sampai 254 sama dengan yang tadi ya. Di 10.10.10.51 sampai 10.10.10.254. Ini adalah alokasi IP address yang akan diberikan kepada klien-klien hotspotnya nanti. Klik next. Ini biarkan no one. Next lagi. Ini next lagi. DNS server biarkan seperti ini. Next lagi. Nah, untuk DNS name-nya kita isi terserah saja ya. Misalnya saya isi dengan pcc.net. Kemudian klik next. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat username dan password untuk login ke hotspotnya ya. Misalnya saya buat saja admin. Kemudian next. Oke, nah sudah selesai. Sekarang tinggal kita ganti nama hotspotnya ya. Double klik di sini di nama hotspotnya. Kita ganti jadi hotspot PCC. Kemudian berikutnya kita ubah address per MAC-nya jadi 1. Jadi setiap perangkat itu hanya diizinkan untuk memiliki satu IP address gitu ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita ubah dulu nama pool dan nama DHCP-nya ya. Kita pilih dulu IP pool. Nah, ini HS pool 6 kita double klik, ganti jadi pool hotspot.
Oke. Kemudian DHCP-nya juga kita ganti IP DHCP server. Nah, di sini akan muncul DHCP baru ya. Jadi ketika kita membuat server hotspot, itu akan langsung dibuatkan DHCP servernya secara otomatis. Tinggal kita ganti nama DHCP-nya. Jadi DHCP hotspot. Sama seperti tadi, kita checklist add ARP for license agar setiap klien ketika terputus kemudian tersambung lagi, itu akan mendapatkan IP address yang sama dengan IP address sebelumnya. Klik OK. Nah, selesai untuk konfigurasi server hotspotnya. Langkah berikutnya adalah kita set SNTP client. Maksud dari kita set SNTP client itu adalah agar tanggal dan waktu yang ada pada router board ini itu selalu up to date sesuai dengan kondisi realnya. Oke, caranya adalah klik sistem, kemudian SNTP client, kemudian di sini kita checklist enable. Nah, pada primary NTP server kita ganti dengan 202.114.202. Kemudian secondary NTP servernya 212.26.18.41. Kemudian server DNS name-nya kita ganti jadi asia.pool.ntp.org. Nah, jadi kalau teman-teman bingung nilai ini dapatnya dari mana, jadi silakan teman-teman bisa searching di Google mengenai kata kunci NTP ya. Nanti akan ditemukan banyak sekali address-address atau IP address yang mengarah ke server NTP. Silakan dipilih saja salah satu, pokoknya yang penting bisa jalan ya. Oke, kalau sudah kita klik tombol apply, kita lihat dulu. Nah, kalau sudah muncul di sini berarti konfigurasi NTP servernya sudah running, sudah berjalan, ditandai dengan munculnya parameter-parameter ini. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kemudian langkah berikutnya kita set password dari router boardnya dan identity dari router boardnya. Caranya adalah kita klik sistem, kemudian password. Nah, old passwordnya kita kosongkan karena sebelumnya router board ini tidak diberi password ya. Kemudian new passwordnya kita berikan password sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi new password dan confirm password ini harus kita ketikkan password yang sama ya. Kemudian kita klik change. Kemudian berikutnya kita klik lagi sistem, kemudian identity. Misalnya kita ganti saja ini dengan PCC router. Nah, jadi langkah ini hanya sekedar mengganti nama routernya saja ya. Jadi kalaupun langkah ini tidak dilakukan, itu tidak akan berpengaruh ya. Yang penting tadi kita sudah set passwordnya. Oke, kalau sudah kita klik tombol OK. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan pengecekan konfigurasi sementara dari router board ini. Pertama kita exit dulu. Kemudian kita buka lagi Winbox-nya. Nah, pertama kita coba cek dulu, ini kan komputer saya terhubung melalui port 2 ya, di mana port 2 tadi sudah kita set IP address-nya adalah 172.27.271, kemudian sudah diaktifkan DHCP server dengan alokasi IP address dari mulai 51 sampai 254. Jadi sekarang kita akan cek dulu IP address pada komputer saya. Masuk ke Network and Internet, Network and Sharing Center, change adapter setting. Nah, ini Ethernetnya kita klik kanan, status, lalu details. Nah, pastikan bahwa IP address yang didapatkan oleh komputer kita sesuai dengan alokasi IP address yang kita set tadi pada port 2 ya. Karena sekarang komputer saya terhubung dengan port 2. 172.27.27 sekian. Ini dapatnya 27.27.254. Berarti ini udah sesuai. Kita coba ping DNCMD, kemudian ping ke 8888. Sudah connect. Pingnya ke Google. Nah, udah connect. Nah, jadi untuk port 2 sudah connect, sudah sesuai ya. Nah, dimana sekarang komputer saya terhubung dengan port 2 pada router board, barusan di ping ke Google sudah connect. Kita coba buktikan, saya buka halamannya Google. Nah, udah connect. Sekarang tinggal kita cek untuk jalur hotspotnya. Dimana jalur hotspot itu kita set untuk port 3, 4, dan 5. Jadi sekarang kabel jaringannya akan saya cabut dan akan saya pindahkan ke port 3 ya. Jadi sekarang kabel dari komputer saya akan hubungkan ke port 3 pada router boardnya. Saya akan hubungkan ke sini. Kita tunggu apa yang terjadi. Nah, jadi ketika saya hubungkan komputer saya dengan port 3 pada router boardnya, dia akan langsung muncul halaman login seperti ini. Nah, tadi kan pada konfigurasi hotspotnya saya isi dengan pcc.net. Nah, ini sudah sesuai ya.
Jadi alamat domainnya sudah sesuai dengan yang kita set tadi, yaitu pcc.net. Nah, jadi untuk sementara pengecekan konfigurasi sementara dari routerboard ini sudah selesai, sudah berhasil ya. Sekarang langkah berikutnya kita akan lanjutkan ke cara mendownload dan menginstal aplikasi Micmon. Jadi sekarang saya akan pindahkan lagi komputer saya, akan saya hubungkan lagi dengan port 2 pada routerboardnya. Kita tunggu dulu sampai udah connect ya. Kemudian sekarang kita akan lakukan download aplikasi Micmonnya. Nah, untuk mendownload aplikasi Micmon caranya adalah pertama kita kunjungi dulu websitenya, yaitu laksa19.github.io. Kita enter. Nah, jadi aplikasi Micmon ini adalah kepanjangannya adalah Mikrotik Hotspot Monitor. Jadi kita bisa melakukan manajemen hotspotnya melalui aplikasi ini sehingga bisa lebih mudah dalam melakukan manajemen hotspotnya. Nah, oke, sekarang kita download dulu Micmonnya. Caranya adalah kita klik pada menu Micmon. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita download dulu yang ini, download Micmon v3. Kemudian kita klik ini, Micmon v3 plus web server. Kita tunggu, nah ini masih dalam proses download. Nah, kita lihat sudah selesai proses downloadnya ya. Jadi kita klik dulu tanda panahnya, lalu show in folder. Nah, ini adalah hasil downloadnya. Klik kanan pada hasil downloadnya, kemudian copy. Jadi kita pindahkan dulu ke lokasi yang lain. Misalnya saya simpan di My Document. Lalu misalnya saya buat folder baru, hotspot ya. Dan enter. Kemudian klik kanan, paste. Nah, kemudian kita ekstrak file ini. Caranya adalah klik kanan pada filenya, lalu ekstrak here. Nah, ini adalah hasilnya Micmon server. Double klik pada folder Micmon server. Kemudian kita jalankan Micmon server yang ini ya. Double klik. Kita tunggu. Kalau muncul seperti ini, allow saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, statusnya sudah online, maka aplikasi Micmonnya sudah bisa kita gunakan. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti portnya, misalnya saya ganti jadi 8080, maka tinggal caranya seperti ini. Jadi ketikkan portnya, lalu kita klik dulu change port. Kemudian klik lagi start server. Nah, maka nanti portnya akan berubah lagi jadi 8080. Langkah berikutnya kita klik open Micmon. Nah, maka nanti akan muncul halaman login untuk Micmonnya. Nah, pastikan bahwa di komputer teman-teman sudah di-set default web browsernya adalah ke Google Chrome ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengeset default web browsernya ke aplikasi selain Google Chrome, itu terkadang ada tampilan yang berbeda dengan yang seharusnya gitu. Jadi disarankan sekali lagi untuk menggunakan web browser Google Chrome. Nah, langkah berikutnya adalah kita lakukan login dulu. Untuk login ke Micmon, username-nya adalah Micmon seperti ini, huruf kecil. Kemudian passwordnya adalah 1234. Kemudian kita klik login. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti login Micmonnya, tinggal kita ubah username-nya di sini, passwordnya di sini, kemudian kita klik tombol save ya. Nah, tapi di sini saya tidak akan mengubah username dan password untuk login ke Micmonnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik dulu add router. Nah, kemudian di sini kita isi dulu formulirnya ya. Untuk session name ini terserah, misalnya saya isi dengan PCC. Kemudian IP Mikrotik kita isi dengan karena saya terhubung dengan port 2 sekarang, maka saya isi dengan IP address dari port 2 itu 172.27.271. Ini ya. 172.27.27.1. Username-nya adalah username dari routerboardnya yaitu admin. Kemudian passwordnya juga adalah password dari routerboardnya. Kemudian masuk ke sini, hotspot name-nya misalnya saya isi dengan PCC hotspot. DNS name-nya tadi saya isi dengan pcc.net ya. Kemudian parameter-parameter yang lain saya biarkan defaultnya ya. Currency ini adalah untuk nama mata uangnya. Autoload ini 10 detik. Jadi setiap 10 detik itu akan melakukan reload pada halaman konfigurasi atau halaman Micmonnya. Kemudian untuk idle timeout ini kalau misalnya kita sudah 10 menit tidak menggunakan apa-apa atau tidak mengklik apa-apa pada halaman Micmon, maka dia akan logout sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita ingin mengubah, tinggal ubah saja di sini. Kemudian traffic interface, jadi kita tinggal menentukan interface yang mana yang mau kita tampilkan trafficnya. Di sini defaultnya adalah 1. Jadi kalau misalnya mau diganti, tinggal kita klik saja di sini. Tapi di sini saya akan menampilkan interface ke 1 saja, yaitu interface internet. Untuk live report biarkan disable ya. Nah, selanjutnya tinggal kita klik tombol save, kemudian klik connect. Nah, maka nanti kalau sudah muncul halaman seperti ini, berarti kita sudah berhasil menginstal Micmon pada komputer kita.
Nah, jadi sampai pada tahap ini kita sudah selesai untuk mendownload dan menginstal aplikasi Micmon. Langkah berikutnya adalah kita akan buat profil hotspot. Caranya adalah klik menu hotspot, kemudian user profile, kemudian profile list. Nah, di sini kita klik tombol add. Nah, misalnya di sini saya buat profil untuk akses yang 12 jam. Kita klik 12 jam, address poolnya biarkan no one, share usernya 1. Nah, kemudian untuk rate limitnya ini adalah batasan kecepatan upload dan downloadnya. Ini contohnya penulisan seperti ini ya. 512K garis miring 1M artinya kecepatan uploadnya 512 kbps, kemudian kecepatan downloadnya 1 mbps. Misalnya kita buat yang sama ya, 512K garis miring 1M. Nah, kemudian untuk expire mode kita tinggal pilih. Kalau no one berarti ketika vouchernya expire dia tidak melakukan apa-apa. Kalau remove berarti ketika vouchernya expire langsung dihapus. Kalau notice berarti ketika vouchernya expire ada peringatan bahwa voucher tersebut sudah expire. Kemudian remove and record berarti kalau vouchernya sudah habis masa berlakunya atau masa aktifnya dia akan dihapus tapi ada histori penggunaannya. Kemudian notice and record berarti kalau vouchernya sudah habis masa berlakunya ada peringatan dan ada histori penggunaannya gitu ya. Saya biasanya menggunakan yang notice ya. Kemudian untuk validity ini adalah masa aktifnya ya. Kalau misalnya masa aktifnya hitungannya hari berarti tinggal ditambahkan ujungnya D. Kemudian kalau masa aktifnya berdasarkan jam di ujungnya kita tuliskan H. Kemudian kalau masa aktifnya berdasarkan hitungan menit berarti kita tambahkan M di ujungnya. Nah, karena di sini 12 jam maka di sini saya ketikkannya 12H gitu ya. Kemudian harganya misalnya 3.000. Selling price-nya sama 3.000. Kemudian untuk lock user kita pilih enable. Maksudnya adalah agar si voucher itu hanya berlaku untuk satu perangkat itu saja. Ketika vouchernya dipakai pada perangkat yang lain, maka dia tidak akan bisa terhubung. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian kita klik tombol save. Nah, selesai untuk profile pertama, kita klik tombol close, sudah muncul. Sekarang kita buat lagi profile yang kedua, kita klik tombol add. Kemudian profile kedua misalnya 1 hari. Address poolnya sama, no one, share usernya sama, 1. Nah, kemudian rate limitnya kita isi dengan 1M garis miring 3M misalnya. Nah, jadi kecepatan uploadnya 1 Mbps dan kecepatan downloadnya 3 Mbps. Expire mode-nya sama, saya pilih notice. Validity-nya ini kan 1 hari berarti 1D ya. Harganya misalnya 5.000. Selling-nya juga sama, 5.000. Lock usernya enable. Parent queue biarkan no one. Kalau sudah klik tombol save. Nah, untuk contoh saya buat 2 profile saja ya. Nanti misalnya teman-teman mau buat yang 1 minggu atau 1 bulan tinggal ditambah saja. Nah, itu untuk cara membuat profile hotspot. Sekarang kita akan melakukan generate voucher atau membuat voucher sekaligus. Caranya adalah kita klik pada menu dashboard, kemudian generate. Nah, di sini kita akan mengenerate berapa buah voucher misalnya. Misalnya saya isi dengan 40, jadi kita akan generate atau buat sekaligus 40 voucher. Server biarkan all. Nah, untuk user mode ini kita bisa pilih 2 pilihan, ada username and password, ada username sama dengan password. Yang pertama ini maksudnya adalah username dan password itu berbeda ya. Jadi antara username dan password itu teksnya berbeda. Tapi kalau yang kedua ini berarti username dan password itu nilainya atau isinya adalah sama. Biasanya saya gunakan yang ini ya. Kemudian name length ini adalah panjang karakternya. Misalnya saya pilih panjangnya 5 karakter. Kalau misalnya mau diawali dengan huruf atau diawali dengan teks tertentu tinggal kita tentukan. Nah, misalnya saya awali dengan A ya. Kemudian karakternya tinggal kita pilih mau format yang mana. Saya biarkan default. Kemudian profilnya misalnya saya generate yang 12 jam dulu. Nah, ketika kita pilih salah satu profile maka di sini akan muncul 12 jam itu harganya 3.000, kemudian selling price-nya 3.000, kemudian lock user-nya enable. Nah, kemudian untuk time limit, kalau misalnya teman-teman mau batasi dengan waktu, silakan mau berapa menit atau mau berapa jam. Kemudian ini untuk limit data atau kuotanya, kalau mau dibatas kuota, silakan tinggal tentukan kuotanya berapa MB atau berapa GB. Kemudian kalau mau menambahkan komentar, silakan tinggal ditambahkan komentarnya di sini. Untuk contoh di sini saya buat seperti ini saja, yang lain-lainnya biarkan. Kita klik tombol generate. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti proses generate voucher-nya sudah selesai. Kita klik dashboard dulu. Nah, ini sudah dibuatkan. Jadi kita klik hotspot user. Kemudian pada pilihan komen kita pilih yang 12 jam. Barusan saya generate 40 voucher sudah berhasil.
Sekarang misalnya saya coba generate lagi, klik dashboard, kemudian generate. Nah, di sini sama saya buat 40 voucher, username sama dengan password, ranknya 5, prefixnya tadi awalannya A, sekarang awalannya B, profilnya yang 1 hari, yang lainnya biarkan. Oke, klik generate. Nah, udah selesai, klik lagi dashboard, kemudian kita klik hotspot user. Coba kita lihat, yang 1 hari, nah ini sudah selesai, sudah tergenerate sebanyak 40 voucher. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin mencetak vouchernya, maka caranya adalah kita klik dulu pada menu hotspot voucher, lalu tinggal kita pilih profil mana yang akan kita cetak. Misalnya kita akan cetak yang 12 jam, tinggal kita pilih, lalu kita klik yang ini ya, small, print small ya, klik. Nah, maka nanti munculnya seperti ini, misalnya saya ubah layoutnya menjadi portrait agar lebih pas posisinya. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita klik print, maka nanti akan tercetak ke printer dan nanti kita tinggal potong-potong saja. Ini kan sudah sesuai ya, namanya adalah PCC hotspot, ini adalah kode vouchernya. Seperti itu, kita klik tombol close. Nah, misalnya sebagai contoh, kita copy dulu satu kode ya, satu kode voucher untuk 12 jam. Saya paste ke sini. Kemudian saya copy lagi yang 1 hari. Ini saya copy 1 saja. Jadi untuk nanti pengecekan apakah speednya sudah sesuai atau belum. Nah, oke, sampai pada tahap ini kita sudah bisa untuk melakukan generate voucher atau membuat vouchernya. Kemudian kita klik logout. Angka berikutnya adalah kita akan coba untuk mendownload dan mengganti template loginnya. Tadi kan halaman loginnya masih login default Mikrotik ya. Nah, sekarang kita coba, jadi buka lagi halamannya laksa19.github.io. Kemudian kita masuk ke hotspot. Nah, di sini kita lihat ada salah satu contoh template login seperti ini. Kita coba download ya. Kita klik download. Kemudian untuk mendownloadnya kita klik pada tombol ini. Nanti di bawah ada download zip, tinggal kita klik. Ini udah ke download ya. Coba klik tanda panahnya, show in folder. Nah, ini sudah terdownload. Kita pindah ke folder yang tadi, klik kanan, copy, dokumen, hotspot. Kita paste ke sini. Kemudian kita ekstrak, klik kanan, ekstrak here. Kita coba lihat isinya. Nah, ini isinya ya. Nah, jadi caranya adalah kita klik kanan pada folder hasil ekstrak barusan. Klik kanan, copy. Nah, tadi kan kita sudah klik kanan kemudian copy pada folder ini ya. Jadi selanjutnya tinggal kita tempatkan pada address bar, ketik ftp://2 kali, lalu 172.27.27.1, enter. Nah, nanti akan muncul halaman login. Username-nya diisi dengan login dari Mikrotiknya, password diisi dengan password dari Mikrotiknya. Nah, kita lihat jadi ada 2 jendela ya. Ini masih kosong, yang ini ada isinya. Nah, kita pilih yang ada isinya, kita double klik di folder flash. Lalu masuk ke folder hotspot. Nah, lalu klik kanan di tempat kosong di sini, lalu kita klik paste. Tunggu sampai proses pengkopiannya selesai. Nah, udah selesai, kita tinggal tutup jendela Windows Explorer-nya. Kemudian kita kembali ke aplikasi Winbox dan kita lakukan login pada router Mikrotiknya tadi. Login lagi. Kemudian kita klik pada menu IP, kemudian hotspot. Kemudian klik pada server profile. Nah, kemudian di sini tinggal kita double klik pada hotspotnya ya, double klik yang pcc.net. Nah, di sini untuk HTML directory-nya tinggal kita arahkan pada folder yang tadi kita kopikan. Tadi kan kita kopikannya ke folder flash, folder hotspot. Nah, kemudian nama folder yang tadi kita copy adalah new hotspot 01 master. Kita klik, kemudian oke. Ini kita tutup. Udah selesai, saya exit. Nah, sekarang saya akan coba koneksikan lagi komputer saya dengan salah satu port antara 3, 4, 5 ya. Saya akan hubungkan ke port 3 saja. Nah, saya hubungkan ke port 3, kita tunggu apa yang muncul. Nah, kita lihat sudah loading. Nah, jadi sekarang tampilan untuk halaman login page-nya sudah berubah menjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita
membuat vouchernya yang username dan password, berarti kita klik member, nanti disuruh memasukkan username dan password. Nah, kalau tadi karena saya generate vouchernya sama antara username dan password, maka kita pilih menu voucher. Nah, misalnya kita coba dengan kode voucher yang 12 jam ya. Saya copy yang ini, copy, kemudian paste, kemudian connect. Nah, ini sudah berhasil login. Nah, sudah connect ya. Nah, sekarang saya coba cek ke speed test. Tadi kan untuk yang 12 jam speednya itu 512 kbps upload, kemudian 1 mbps downloadnya. Kita coba cek ya. Ini saya tutup ini. Ini karena speednya cuma 1 mbps, jadi loadingnya agak lama ya. Kita tunggu saja dulu. Nah, setelah muncul kita klik tombol go. Kita coba cek kecepatannya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, untuk speed downloadnya tadi 1 mbps berarti kurang lebih sudah sesuai ya. Di sini kedeteknya 0,9 sekian ya. Kemudian kita cek uploadnya berapa. Nah, untuk uploadnya tadi saya set 512 kbps. Di sini terdeteksinya 0, sekian. Berarti sudah sesuai dengan yang tadi kita set pada vouchernya. Oke, saya tutup saja ini. Kemudian saya coba logout ya, pcc.net, kemudian logout. Nah, kemudian ini saya close, kemudian saya clear historinya. Satu jam terakhir saja. Oke, saya close lagi. Nah, sekarang saya coba cabut lagi kabelnya, kemudian saya tancapkan lagi sama ke port 3 ya. Kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, muncul lagi halaman login. Sekarang kita pakai kode yang 1 hari ya. Tadi yang 1 hari itu speednya downloadnya 3 mbps, uploadnya 1 mbps. Connect. Buka lagi speed test. Nah, udah siap. Klik tombol go. Kita cek hasilnya. Downloadnya 3, sekian. Nah, kita lihat 2,9 sekian ya. Berarti sudah sesuai dengan yang tadi kita set ya. Pada saat kita generate voucher, kita set speednya 3 mbps, kemudian untuk uploadnya 1 mbps. Nah, ini sudah mendekati ya 0,9 sekian. Nah, jadi kesimpulannya sampai di tahap ini kita sudah berhasil melakukan pengujian hotspot dan sudah sesuai dengan yang kita rencanakan di atas. Jadi langkah berikutnya adalah tinggal kita hubungkan port 3, 4, dan 5 ini ke access point outdoor yang kita pasang di luar ruangan yang kita pasang pada tiang antena atau tower itu. Untuk konfigurasi access point-nya tidak akan saya bahas di sini karena video ini saya fokuskan hanya untuk membahas konfigurasi router board-nya. Nah, jika teman-teman membutuhkan tutorial mengenai cara konfigurasi perangkat Totalink seperti ini, maka silakan teman-teman bisa lihat pada link video di atas. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.